Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galina Jarwati dengan nomor induk mahasiswa 857525167. Saya berasal dari UPJ Jogja Bandung, Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan melakukan tugas praktikum PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Modul 8 listrik dan magnet. Kegiatan praktikum 1 kelistrikan. Kelistrikan adalah fenomena yang berkaitan dengan muatan listrik dan gaya yang muncul akibat muatan tersebut. Muatan listrik memiliki sifat tertentu, yaitu benda yang bermuatan sejenis akan menolak, sedangkan benda bermuatan berbeda akan tarik-menarik. Tujuan praktikum ini adalah percobaan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan dan memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun bahan yang dipersiapkan: 1 bola pingpong 2 buah, 2 tali kasur secukupnya dan isolasi, 3 lembar wol secukupnya, 4 lembaran nilon secukupnya, 5 plastik, 6 sisir plastik, dan 7 potongan kertas kecil-kecil. Langkah-langkah percobaan. Langkah pertama, menggantungkan sebuah bola pingpong pada bagian pinggir dengan tali kasur dan isolasi, lalu menggosok plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan plastik pada bola pingpong dan mengamati. Apa yang terjadi? Hasil percobaan adalah bahwa bola pingpong bergerak menjauh dari plastik yang digosok pada baju. Hal ini dikarenakan bola pingpong yang awalnya netral dipengaruhi oleh muatan listrik statis pada plastik. Perpindahan elektron akibat gesekan menyebabkan plastik bermuatan negatif atau positif, sehingga muncul gaya tolak-menolak yang membuat bola pingpong bergerak menjauh. Percobaan ini menunjukkan bahwa muatan listrik dapat berpindah melalui gesekan dan menimbulkan interaksi gaya karena kontak langsung. Percobaan kedua, menggosok sisir pada buku, kemudian dekatkan sisir pada potongan-potongan kertas kecil dan mengamati apa yang terjadi. Dan pada percobaan ini, amati juga apa yang terjadi apabila kertas dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Hasilnya adalah potongan kertas tertarik ke arah sisir yang digosok pada buku, menempel sebentar lalu kembali ke posisi semula. Ketika sisir dijauhkan, jika sisir dibiarkan lebih lama, kertas tetap tertarik. Hal ini dikarenakan sisir yang digosok memperoleh muatan listrik statis. Potongan kertas netral mengalami induksi muatan, sehingga sisir kertas yang dekat sisir memperoleh muatan berlawanan dan menimbulkan gaya tarik-menarik. Fenomena ini menunjukkan bahwa gaya elektrostatik pada bekerja melalui jarak dan mempengaruhi benda ringan tanpa kontak langsung. Percobaan terakhir adalah melakukan percobaan sesuai dengan tabel pengamatan. Melengkapi tabel di bawah ini dengan pengamatan yang hasilnya apakah tolak-menolak dan apakah tarik-menarik. Pada percobaan pertama, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan wol juga. Maka hasil percobaan kedua bola saling menolak ketika didekatkan. Itu dikarenakan kedua bola yang digosok dengan bahan wol memperoleh muatan listrik sejenis, sehingga terjadi gaya elektrostatik tolak-menolak. Fenomena ini menunjukkan bahwa muatan sejenis tidak dapat berada dekat satu sama lain dan akan saling menjauh. Percobaan ini memperlihatkan prinsip dasar interaksi muatan listrik secara nyata. Pada percobaan kedua, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan plastik. Kedua bola saling tarik-menarik ketika didekatkan. Penjelasannya adalah bola kiri yang digosok dengan wol
dan bola kanan yang digosok dengan plastik memperoleh muatan berbeda. Jenis muatan berbeda ini menggunakan gaya elektrostatik tarik-menarik sehingga bola bergerak menuju satu sama lain. Percobaan ini mengilustrasikan bagaimana kombinasi bahan yang berbeda mempengaruhi arah gaya antara benda bermuatan. Pada percobaan ketiga, bola pingpong kiri digosok dengan wol dan bola pingpong kanan dengan nilon. Hasil percobaan kedua bola saling tarik-menarik ini dikarenakan seperti percobaan sebelumnya, muatan yang berbeda pada bola wol dan bola nilon menyebabkan gaya tarik-menarik. Fenomena ini menegaskan bahwa perbedaan jenis bahan dalam gesekan menghasilkan polaritas muatan berbeda sehingga benda saling ditarik. Pada percobaan keempat, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan wol. Hasil percobaan kedua bola saling tarik-menarik. Bola plastik dan bola wol memperoleh muatan berbeda sehingga gaya elektrostatik menyebabkan tarik-menarik. Percobaan ini juga menunjukkan prinsip interaksi muatan berbeda berlaku secara simetris. Percobaan kelima, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan juga digosok dengan plastik. Hasil percobaan kedua, bola saling tolak-menolak. Itu dikarenakan kedua bola yang digosok dengan bahan yang sama memperoleh muatan sejenis, sehingga terjadi tolak-menolak. Fenomena ini konsisten dengan hukum dasar muatan listrik bahwa benda sejenis akan saling menjauh. Percobaan keenam, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan nilon. Hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik, menjelaskan adanya perbedaan bahan yang digosok menyebabkan muatan berbeda pada bola plastik dan bola nilon, sehingga muncul gaya tarik-menarik khas. Hasil ini menunjukkan hubungan langsung antara jenis bahan yang digosok dan arah interaksi muatan. Pada percobaan ketujuh, bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan wol. Hasil percobaan kedua bola saling tarik-menarik ini dikarenakan muatan berbeda yang dihasilkan oleh bola nilon dan wol menimbulkan tarik-menarik. Percobaan ini memperkuat prinsip bahwa interaksi antara muatan bersifat konsisten meskipun posisi benda ditukar. Pada percobaan ke-8, bola pingpong kiri digesek dengan nilon dan bola pingpong kanan digesek dengan plastik. Hasil percobaan kedua, bola saling tarik-menarik. Penjelasannya adalah seperti percobaan sebelumnya, muatan yang berbeda menyebabkan gaya tarik-menarik. Fenomena ini menegaskan bahwa perbedaan jenis bahan menghasilkan muatan berbeda yang kemudian memicu interaksi tarik-menarik. Percobaan terakhir yaitu bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan nilon juga. Hasil percobaan kedua bola saling tolak-menolak. Itu dikarenakan kedua bola nilon memperoleh muatan sejenis sehingga terjadi tolak-menolak. Hal ini menegaskan hukum dasar muatan listrik dan memberikan bukti empiris tentang perilaku benda bermuatan sejenis. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa muatan listrik dapat terbentuk melalui gesekan antara benda yang berbeda bahan, sehingga menghasilkan gaya elektrostatik yang dapat mempengaruhi benda lain tanpa kontak langsung. Bola pingpong dan benda ringan seperti kertas menunjukkan bahwa benda bermuatan sejenis akan saling menolak, sedangkan benda dengan muatan berbeda akan saling tarik-menarik. Percobaan ini menegaskan prinsip dasar interaksi muatan listrik dan memberikan bukti empiris bahwa sifat muatan benda bergantung pada jenis bahan yang digosok, serta menunjukkan fenomena dasar kelistrikan statis yang dapat diamati secara sederhana.